Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yaksin Aksin Yustin dengan NIM 230711010463. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran negara dan di dalamnya ada 4 materi pokok. Yang pertama itu substansi anggaran negara, yang kedua ada sifat anggaran negara, yang ketiga ada perubahan anggaran negara, dan yang keempat ada pergeseran anggaran negara. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama tentang substansi anggaran negara. Nah, substansi anggaran negara ini adalah isi pokok dari anggaran negara yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran. Nah, anggaran negara ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan setiap tugas pemerintahan dan juga dalam menjalankan pembangunan nasional. Adapun isi utama substansi anggaran negara itu meliputi ada 3. Yang pertama ada pendapatan negara, yaitu seluruh penerimaan negara yang berasal dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta hibah. Dan pendapatan negara ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai berbagai program pembangunan nasional. Substansi yang kedua yaitu belanja negara. Nah, belanja negara yaitu pengeluaran negara untuk membiayai kebutuhan pemerintahan seperti gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, pertahanan, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Dan belanja negara itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Substansi yang ketiga yaitu pembiayaan negara, yaitu transaksi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus misalnya melalui pinjaman atau penerbitan surat utang negara. Pembiayaan negara itu harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan di masa depan bagi negara. Materi yang kedua yaitu sifat anggaran negara. Nah, anggaran negara itu memiliki beberapa sifat penting, yaitu yang pertama ada sifat tahunan, artinya bahwa ini berlaku hanya untuk 1 tahun anggaran. Biasanya ini dianggarkan dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahun anggaran. Nah, setelah periode itu berakhir, anggaran itu harus dievaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya. Sifat yang kedua yaitu otoritatif, berarti bahwa anggaran itu harus mendapat persetujuan DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran itu memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sifat yang ketiga yaitu terbuka dan transparan. Ini artinya bahwa agar masyarakat luas juga dapat mengetahui penggunaan uang negara atau anggaran negara. Dan transparansi ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintah. Sifat yang keempat yaitu efektif dan efisien, yaitu digunakan sesuai kebutuhan dan menghasilkan manfaat maksimal. Dan setiap pengeluaran harus memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Sifat yang kelima yaitu akuntabel, artinya bahwa pelaksanaannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga tentang perubahan anggaran negara. Nah, perubahan anggaran negara adalah penyesuaian terhadap APBN yang telah disahkan sebelumnya karena adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai perkiraan awal. Dan perubahan ini dilakukan agar anggaran ini tetap relevan dengan kondisi nyata. Dan ada pun beberapa alasan perubahan anggaran, antara lain yang pertama karena perubahan asumsi ekonomi makro, yang kedua karena adanya penurunan atau kenaikan pendapatan negara, yang ketiga karena keadaan darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, dan yang keempat karena kebutuhan belanja yang mendesak. Dan perubahan tersebut itu ditentukan dalam APBN perubahan setelah dibahas bersama dengan DPR. Selain itu juga perubahan anggaran itu mencerminkan fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penjelasan berikutnya yaitu pergeseran anggaran negara. Pergeseran anggaran negara ini adalah pemindahan alokasi dana dari suatu pos anggaran ke pos lain tanpa mengubah jumlah total anggaran yang telah ditetapkan. Pergeseran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan prioritas di lapangan. Contohnya dana perjalanan dinas yang dialihkan untuk penanganan bencana. Yang kedua, dana kegiatan yang kurang mendesak dipindahkan ke sektor kesehatan atau pendidikan. Dan pergeseran anggaran ini harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang ada dan juga dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Selain itu juga pergeseran ini biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi program serta dampaknya terhadap masyarakat luas.